Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua waktunya sehingga kita bisa bertemu dan berbincang. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Ibu mengenai bagaimana pola asuh anak, terutama kemandirian gitu. Karena menurut teori kayak Vygotsky itu ya, pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh pada satu kemandirian anak. Kita mulai saja ya Bu untuk pertanyaannya. Yang pertama, Bagaimana? Di TK Tunas Bangsa ini pendekatan yang diterapkan yaitu pembelajaran berbasis pengalaman nyata ya, seperti anak-anak itu memberi kesempatan kepada anak-anak mencoba mengeksplorasi dan mengambil peran dalam aktivitas sehari-hari seperti membawa tas sendiri gitu ya, memilih mainan sesuai dengan keinginan, merapikan alat belajar, terus mencuci tangan, kemudian makan sendiri ya. Sebelum makan kan kita harus mencuci tangan. Mungkin di rumah mungkin juga sudah diajarkan ya, tapi di sekolah juga tetap ada pembiasaan seperti sebelum makan kita harus mencuci tangan. Terus kegiatan mainan yang sudah untuk bermain dikemas, dikembalikan ke tempatnya lagi seperti itu. luar biasa sekali ya Bu. Memang untuk menumbuhkan satu kemandirian itu kalau tidak dibiasakan gitu ya, itu ya tidak akan jadi ya. Namanya karakter itu nggak bisa dibentuk satu hari kali jadi gitu juga ya. Karakter setiap anak itu kan berbeda-beda. Betul, juga dari latar belakang yang berbeda ya Bu ya. Juga, ya. Setiap keluarga kan itu latar belakangnya berbeda-beda juga. Betul sekali Bu yang dikatakan oleh Ibu. Kemudian apa sih kegiatan favorit atau yang paling efektif yang Ibu rasa dalam melatih satu kemandirian ini Bu? Kalau untuk kegiatan favorit itu sepertinya seperti berbaris ya. Berbaris kita latih untuk setiap yang piket, kan ada piketnya. Saat hari ini si A, si B, si C mungkin ya. Nanti kita suruh piket di depan untuk menyiapkan barisannya. Tapi gantian. Hari Senin mungkin si Hansa, besok nanti sudah menyiapkan barisan, terus kita masuk menyiapkan waktu mau berdoa juga ada yang menyiapkan seperti itu. Setiap harinya seperti itu. Itu anak-anak sepertinya antusias walaupun nggak piket ya. Setiap hari ada yang saya bu guru seperti itu. Berarti memang sudah ada satu jadwal atau satu rutinitas yang memang sudah terprogram di TK Tunas Bangsa ini ya. Setiap harinya sudah ada terprogram dengan baik ya. Makanya nanti saya lihat di depan itu kan akreditasinya A, tentunya Alhamdulillah ya. Jadi kemungkinan ini juga sudah banyak diterapkan dan sudah saya lihat. Iya, seperti anak-anak kan mungkin punya punya tanggung jawab seperti itu Bu. Oh ya saya piketnya berarti saya tanggung jawab hari ini saya harus menyiapkan harus ini piketnya kan sudah sebelum masuk SD dia sudah punya tanggung jawab. Mungkin juga bisa diterapkan di rumah seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu, semakin kesini semakin anak-anak dengan era digitalnya, tapi kemandirian tetap jadi satu prioritas. Kemudian Bu, tentunya tidak semua anak kan ketika dilatih seperti itu ya, itu langsung bisa gitu. Apa sih tantangan yang paling sulit yang Ibu rasakan ketika menerapkan kemandirian ini? Ya otomatis lah ya, nggak mungkin kita berjalan mulus gitu ya, seperti air mengalir gitu ya. Otomatis banyak tantangannya. Ketika mungkin seperti anak yang sudah di rumah itu karena kebiasaan dimanja ya, dia apa-apa itu semuanya dilakukan sama ibunya. Misalkan makan masih disuapin, terus pakai baju masih dipakein, terus pakai sepatu juga di rumah mungkin nggak sendirilah. Itu mungkin tantangan terberat di sini. Jadi kita harus melatih anak itu memang butuh waktu yang lama, nggak cukup sebentar untuk melatih anak itu. Masih gimana ya, kadang anak-anak ya kan masing-masing anak kan karakternya berbeda-beda. Juga orang tua itu mungkin di rumah itu
Ya, ada yang karena saking sayangnya mungkin ya, karena saking sayangnya jadi apa-apaan untuk anak kan sudah disiapkan, jadi tidak melatih kemandirian anak. Tetapi tetap untuk di sekolah ya tetap kita samakan, walaupun itu anak pejabat atau apa ya tetap kita latih kemandirian itu sama, ya itu mungkin tantangannya terberat. Jadi untuk melatihnya ya kita memang butuh waktu yang lebih lama. Betul sekali Bu. Juga ada orang tua yang tidak sabaran ya. Ya begitu, betul sekali. Harusnya dia mampu ya, Bu, nggak sabar ya. Sebenarnya itu anak mampu, tapi karena sabar udah siang di sini dibakin aja sama ibu, seperti itulah itu mungkin yang menjadikan anak ini apa ya? Gimana ya? Anak itu susah untuk mandirinya itu seperti itu. Nah, untuk menghadapi orang tua seperti itu apa yang Ibu lakukan? Ya, kita memang harus komunikasi dengan orang tua itu penting memang Ibu. Setiap itu kan kebetulan itu kan setiap hari kan setiap pagi kan orang tua kan ada yang mengantar. Nah, kita di situ kita bisa komunikasi dengan orang tua. Misalkan walaupun hanya beberapa menit lah kita bincang-bincang tentang putra putri tumbuh kembangnya gimana seperti itu. Kita juga untuk dari guru kita juga kita selalu memberi kepada orang tua untuk ini loh perkembangan si A sudah sampai sini, ibu si B sudah sampai sini seperti itu. Bagus sekali, jadi harus ada komunikasi ya, walaupun itu tidak secara formal dilakukan, betul. Bisa antar jemput anak, kita ketemu, terutama untuk anak-anak yang luar biasa gitu ya. Kalau anak-anak yang sudah itu ya tetap komunikasi, cuma tidak seperti untuk anak yang pokoknya yang perlu dikuatkan banget ya untuk kemandiriannya. Luar biasa sekali. Berarti kalau selain yang non formal atau tidak formal seperti itu, adakah satu program parenting yang khusus membahas tentang itu di sekolah? Oh ya, ada Ibu. Kita ambil 1 semester sekali. Ya, kita mengumpulkan ibu-ibu, semua ibu-ibu dan bapak-bapak lah ya. Kan kadang ada ibu yang ke luar negeri, jadi bapaknya yang harus merantau. Sekarang kan banyak seperti itu. Ya, kita mengumpulkan kita juga disetelin video Bu untuk parenting untuk bersama orang tua seperti itu. Iya, betul sekali Bu, karena tidak semua orang tua ternyata itu paham tentang parenting dari hal yang sekecil itu ya, dari kemandirian seperti itu. Ya, sebenarnya mungkin mereka tahu lah, udah pinter lah ya, namanya orang tua sudah menjadi orang tua kan ya sudah dia udah siap ya, tapi kan kadang-kadang ada hal yang mereka tidak tahu tentang tumbuh kembangnya anak-anak seperti itu. Betul sekali. Jadi intinya satu kuncinya adalah komunikasi yang positif dua arah antara pihak sekolah dengan orang tua. Luar biasa sekali ya Bu. Ternyata ini adalah PR kita bersama, apalagi di era digital yang anak-anak itu tontonannya adalah HP. Hanya HP ya. Jadi kurang aktivitas, kemandirian apa-apa, kadang ya makan aja harus dipanggil. Harus dipanggil. Kalau gitu dulu kan makan seperti ini ya, nggak usah udah lapar ya kita makan ya, waktu saya kecil ya gitu ya. Tapi kalau sekarang suruh makan aja kok susah sekali gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya ya tidak. Terus yang terakhir ini Bu. Terakhir. Kemudian Ibu, yang terakhir ya gitu. Jadi menurut Ibu sendiri itu apa bentuk ideal kerjasama dengan guru, dengan orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak itu? Iya, untuk dengan guru dan dengan orang tua, saya percaya bahwa keberhasilan untuk menumbuhkan kemandirian hanya bisa tercapai jika ada sinergi antara guru dan orang tua. Misalkan kita di sekolah sudah memberikan kesempatan dan stimulus juga ya, tetapi ketika di rumah itu orang tua tidak melanjutkan, ya sama aja bohong kan Bu? Iya belum. Iya, berarti programnya nggak jalan, hanya jalan di sekolah, tapi di rumah nggak jalan. Tidak berjalan. Ya, jika anak dilatih mandiri di sekolah, tapi semua dibantu, ketika di rumah dia masih tetap dibantu sama orang tuanya, itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan orang tua. Maka komunikasi yang baik, saling support, saling percaya, dan kesepamahaman visi antara rumah dan sekolah itu penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.
itu. Betul sekali. Jadi intinya adalah komunikasi dan keseimbangan pola asuh yang ada di sekolah maupun di rumah itu. Karena waktu di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah. Ya, seperti ini Bu, misalkan kadang-kadang ada orang tua yang ini ya Bu, di sekolah kan sudah di TK saja, di TK kan sudah diajak salin ini. Tapi ternyata kemudian waktu di SD sudah bubar nggak karu-karuan gitu ya. Karena tidak ada konsistensi pengasuhan yang sepadan gitu ya. Seperti itu. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Parti atas waktunya, atas ilmunya. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Ternyata satu kemandirian itu tidak dibentuk secara instan, ya. Harus butuh ada waktu satu pembiasaan. ya, satu pembiasaan juga butuh waktu. Terutama yaitu untuk anak-anak yang terbiasa dimanja di rumah itu. Terima kasih sekali Bu Parti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Murni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu ada waktu untuk kami ya, selaku wali siswa dari Mas Yusuf. Saya akan mengajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan kemandirian anak. Karena yang namanya kemandirian itu memang harus ditanamkan sejak dini, terutama dari pendidikan anak usia dini TK gitu ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana terkait dengan kemandirian tersebut. Terima kasih Bu untuk waktunya sehingga bisa kita bertemu. Menurut Ibu, saya ingin tahu apa sih menurut Ibu tentang kemandirian itu apa sih? Terima kasih Bu Murni, saya sudah diundang di kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih bahwa kemandirian bagi saya, kemandirian anak itu bagi saya itu sesuatu yang penting banget, nggih. Karena dari kemandirian itu anak saya di rumah sudah saya biasakan bangun tidur dengan merapikan tempat tidur, meletakkan mainan atau alat-alat belajar ke tempat semula, dan itu sudah kami berusaha lakukan sedini mungkin begitu. Kemudian biasanya hal-hal spesifik apa yang Ibu tanamkan ke anak sehingga apa yang sudah Ibu ajarkan itu bisa terpatri dan satu arah dengan pendidikan yang ada di sekolah? Yang saya lakukan di rumah yaitu kami membiasakan kemandirian itu sebagai suatu kegiatan yang rutinitas yang harus dilakukan anak ananda kami, yaitu tadi seperti bangun tidur, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, terus meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tas di gantungan tas kembali ke semula, begitu Bu. Berarti memang betul ya Bu, yang namanya kemandirian itu kan jadi satu pembiasaan kalau ingin bisa jadi internalisasi pada diri anak ya Bu. Okay. Jadi itu diajarkan harus konsisten ya Bu itu ya. Okay, harus. Seperti apa? Apakah ketika Ibu mengajarkan itu ada kendalanya atau ada tantangannya ketika mengajarkan kayak bangun pagi harus ke sekolah gitu ya, terus padahal itu buru-buru gitu ya, itu seperti tantangan-tantangan seperti itu bagaimana jenengan menghadapinya? Ya, betul sekali Bu, itu merupakan tantangan terbesar ketika saya melihat anak ketika mau sekolah terus memakai sepatu dengan dia lambat sekali. Kadang hati ini rasanya ingin cepat memakaikan ke kaos kaki anak itu, tapi itu saya tahan dan saya dengan sabar menunggu sampai itu proses itu selesai, begitu Bu. Dan itu dan merupakan tantangannya itu kalau ketika di hari libur itu kan anak tidak menggunakan kaos kaki apa itu, tapi rutinitas itu ya tetap kami ingatkan
ketika bangun tidur dan kegiatan mandi rutin meskipun tidak sekolah begitu Bu. Bagaimana reaksi anaknya Bu ketika itu? Ketika ada satu penekanan sedikit lah ya, namanya anak-anak kan memang harus ada paksaan sedikit gitu. Bagaimana reaksi anaknya dan bagaimana Anda menghadapinya Bu? Ya reaksi anak ya kadang ya tidak tega saya melihatnya dia dengan begitu aturan kemandirian dari ayah ibu, dari ibunya terutama saya, dan anaknya ya akhirnya ya bisa melakukan itu dengan suatu kebiasaan atau pembiasaan yang sudah rutin begitu. Berarti ada perubahan yang cukup signifikan ya Bu terkait hal iya tersebut, itu ya? merupakan perubahan yang signifikan banget nggih itu. Berarti Yang keren luar banget biasa ya. yang luar biasa di diri anak saya Yusuf begitu. Nah, kemudian dengan adanya kemandirian itu kan setidaknya ya ada pembelajaran di rumah dan ada pembelajaran di sekolah. Nggih. Nah, bagaimana dengan peran sekolah kalau menurut jenengan sendiri? Nggih. Peran sekolah itu adalah merupakan harus ada kerjasama antara guru ketika di sekolah dan di rumah itu sebagai pengganti guru adalah orang tua. Jadi itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau pembiasaan kemandirian sudah diajarkan di sekolah, itu harus diteruskan lagi ke lingkungan rumah dengan cara misal pulang sekolah harus meletakkan sepatu di rak sepatu, menempatkan tas di rak di itu tempat semula di cantolan di tas itu begitu Bu. Ya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan guru dan orang tua harus mempunyai kerjasama yang baik begitu Bu. Berarti untuk penyamaan persepsinya itu dengan sekolahan itu apakah ada program khusus atau secara kebetulan ketika jenengan mengantar atau menjemput anaknya Bu disampaikan oleh gurunya atau lingkungan sekolah tersebut? Ya itu tidak ada itu yang khusus lah, yang penting itu kan merupakan pembiasaan tentang kemandirian. Itu ya merupakan proses belajar mengajar kesehari-harian dan bisa disampaikan ketika kita menjemput atau mengantar anak, dan harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dan guru begitu. Ketika ada perilaku yang kok tidak sesuai gitu, apa tindak lanjut yang Ibu lakukan ketika diberi masukan oleh sekolah? Masukan dari sekolah tetap sebagai landasan untuk saya, masukan itu sebagai landasan untuk membenahi, dan saya tidak akan merasa tersinggung karena itu untuk kemajuan dan kemandirian anak selanjutnya begitu. Kemudian nih dari pengalaman Ibu yang tadi sudah bisa menerapkan kemandirian secara signifikan, kerjasama dengan sekolah, komunikasi yang baik dengan sekolah, coba pesan Ibu itu apa untuk para orang tua yang sekarang sedang berjuang bagaimana membangun kemandirian terhadap anak tersebut? Iya. Pesan saya untuk ibu-ibu yang sedang menjalani proses kemandirian, ya, pesan saya yaitu jangan takut anak tidak bisa berbuat dalam melakukan kesulitan dalam kemandirian itu merupakan suatu proses, dan jangan takut untuk anak itu tidak berhasil, karena suatu keberhasilan itu ada prosesnya tersendiri begitu. Berarti memang kita sebagai orang tua itu harus sabar ya Bu. Ya, harus sabar. Kalau ketika mengalami kendala atau tantangan yang seperti yang diceritakan Ibu tadi, umpama berangkat sekolah pagi-pagi waktunya sudah mepet, anak tidak bisa memakai kaos sendiri. Kalau orang tua nggak sabaran kan langsung dipakaikan gitu ya. Jadi proses untuk menuju kemandiriannya itu jadi satu hal yang terhambat gitu. Berarti bisa ditarik benang merahnya, kemandirian itu harus dilaksanakan dengan konsisten, kemudian harus sabar dari pihak orang tua, komunikasi positif dengan pihak sekolah terkait penanaman perilaku kemandirian. Ya. Terima kasih sekali Bu atas semua waktu dan semua ceritanya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ke depan anak Ibu Mas Yusuf menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih sekali waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.